Halo teman-teman, kembali lagi ke channel English Specialist. Di video ini kita akan membahas tentang noun clause. Oke, kita mulai ya. Ini singkat ininya ya, penjelasannya tentang noun gitu. Sebelum kita lompat ke noun clause, kita jadi flashback dulu tentang noun. Noun itu ingat kata benda gitu. Noun adalah kata benda gitu ya. Benda contohnya seperti meja, kursi dan sebagainya gitu ya. Itu benda yang konkret. Ada juga tapi benda yang abstrak teman-teman, contohnya kayak happiness, sadness gitu. Nah ini kan kata benda tapi sesuatu yang tidak bisa dipegang atau diraba atau dicium baunya, itu kan tidak bisa. Jadi benda itu, kata benda itu terbagi dua, ada yang abstrak, ada juga yang konkret. Yang abstrak seperti happiness itu abstrak, tidak bisa dipegang gitu, tidak bisa diraba. Kemudian kalau yang konkret itu bisa dipegang gitu ya. Nah, lanjut lagi, clause adalah subject dan verb. Jadi gitu ya. Jadi noun clause artinya adalah subject dan verb yang perannya itu sebagai kata benda. Gitu. Jadi bisa berupa subjek, bisa berupa objek, ataupun objek dari preposisi. Gitu ya. Kemudian dalam kalimat yang berisi noun clause itu terdapat ada dua clauses yang dihubungkan oleh konektor gitu ya. Nah, clause yang pertama itu sebagai main clause, sedangkan clause yang kedua itu sebagai subordinate. Subordinate berarti yang bawahannya ya. Clause yang keterangan tambahan, itulah intinya. Nah, konektornya adalah what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang saya sebut sebagai non clause konektor. Ya, ini sama ya yang saya sebutkan sebelumnya konektornya. Nah, ini kita langsung aja ke contoh kalimatnya. I know what you did. Aku tahu apa yang kamu lakukan. I know ini itu sebagai I-nya sebagai subjek. Kemudian know itu adalah sebagai verb. Nah, sedangkan noun clause-nya itu what you did gitu. Jadi konektornya pakai what, you-nya sebagai subjek, verb-nya sebagai did-nya sebagai verb gitu. Jadi what you did itu udah jadi satu noun sebagai objek. Oke. Nah, di contoh kalimat kedua, what you did, nah ini sebagai satu clause gitu ya, sebagai satu noun clause, sebagai subjek. Nah, kalau ini kan objek, kalau yang sebelumnya yang atas, kalau yang bawahnya itu sebagai subjek. What you did was wrong. Apa yang kamu lakukan salah gitu. Lanjut lagi. Noun clause bisa berfungsi sebagai subjek. Ini saya sebutkan tadi sebelumnya ya. Nah, kalau ini lebih rincinya. Jadi noun clause bisa berfungsi sebagai subjek, bisa sebagai objek, ataupun objek dari preposisi. Contohnya, I know when he will arrive. Nah, ini adalah noun clause sebagai objek gitu ya. I know, ini I-nya kan sebagai subjek, know verb, nah objeknya when he will arrive. Lanjut lagi. Nah, kalau ini noun clause as object of preposition. I am concerned about when he will arrive. Jadi aku perhatian gitu ya. Concern itu apa? Misalnya memikirkan. Aku memikirkan atau khawatir tentang kapan dia akan datang. Kalau ini noun clause sebagai subject. When he will arrive is not important. Jadi kapan waktu dia akan tiba itu tidak penting. Lanjut. Nah, ini noun clause konektor yang juga berperan sebagai subjek. Jadi ingat teman-teman bahwa noun clause konektor itu juga bisa berperan sebagai bukan cuma konektor tapi sebagai subjeknya juga. Jadi merangkap jabatan dia gitu ya. Contohnya di sini saya bacakan dulu deh konektornya ya. Jadi pertama ada who, whoever, what, whatever, which, dan whichever. Contohnya kalimatnya adalah I know what happened. Aku tahu apa yang terjadi. Nah, what di sini kan adalah sebagai konektor tapi juga sebagai subjek. Gitu. Jadi kita lihat perbandingannya ya. Kalau di sini kan noun clause-nya ini konektor, kemudian he-nya sebagai subjek, will arrive sebagai kata kerjanya. Sedangkan kalau di sini what kemudian langsung dilanjut ke kata kerjanya. Ini noun clause sebagai objek. Nah, kalau sebagai subjek seperti apa? What happened was great. Apa yang terjadi itu bagus atau hebat.
Oke, jadi ingat ya, jadi si konektor dari non close ini bisa juga merangkap sebagai konektor sekaligus sebagai subjeknya. Lanjut. Nah, ini penjelasannya ya yang tadi ya. Jadi non close connector bisa berfungsi sebagai subjek dan konektor secara bersamaan. Ini yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau ini kan penjelasan lebih lanjutnya ya. Contoh, I don't know what is in the box. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam box gitu, atau kotak kardus gitu. We are concerned about who will do the work. Kita cemas atau memikirkan tentang siapa yang akan melaksanakan pekerjaan. Kemudian whoever is coming, siapapun yang datang to the party, ke pesta, must bring a gift, harus membawa sebuah hadiah. Jadi sama ya ini penjelasannya seperti yang saya jelaskan di sini. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal latihan teman-teman. Silahkan dibaca dulu, kemudian saya kasih waktu beberapa detik. Nah, teman-teman bisa dijawab dan saya akan berikan jawaban yang betulnya berikut dengan penjelasannya. Silahkan dibaca. 3, 2, 1, go. Sudah ya? Jawabannya adalah who. Jadi I know who stole my watch. Aku tahu siapa yang mencuri jam tangan saya. Lanjut lagi, ini noun clause-nya. Nah, ini kalau misalnya kita mau bedah teman-teman, dari awal dikit ya. Nah, kalau teman-teman mau rincian dari kalimatnya. Nah, di sini I sebagai subjek, now sebagai verb, kemudian noun clause-nya itu sebagai objek. Nah, dalam noun clause itu kan pasti ada konektor, ada verbnya, dan ada subjeknya. Nah, yang who-nya itu sebagai konektor sekaligus merangkap sebagai subjek, kemudian stole-nya itu sebagai verb, watch sebagai objek. Lanjut lagi. Ross told me bla 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 he did last night. Silahkan dijawab dulu teman-teman, saya kasih waktu. Oke, sudah ya. Jawabannya itu adalah what. Ross told me. Jadi Ross bercerita kepada saya apa yang dia lakukan malam kemarin. Nah, kita bedah kalimatnya. Di sini noun clause-nya adalah what he did last night. Nah, dalam kalimat tersebut itu ada dua objek gitu ya. Jadi Ross told me itu Ross sebagai subjek, verbnya adalah told. Objek satu adalah me, kemudian noun clause-nya sebagai objek kedua. Nah, di dalam noun clause itu ada konektor. Jadi kon itu konektor, he-nya sebagai subjek, did sebagai verb, kemudian last night ini adalah kata keterangan waktu, adverb ya. Oke, lanjut nomor 3. Everyone knows bla 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 you love her. Jawabannya adalah that. Jadi semua orang tahu bahwa kamu mencintai dia. Nah, struktur kalimatnya adalah ini noun clause-nya that you love her. Kemudian subjeknya everyone knows. Kemudian objeknya that you love her. Nah, dalam noun clause ini ada konektor, ada subjek, ada verb, dan ada objeknya. Oke, lanjut nomor 3. Sorry, nomor 4 ya. Oke, sudah ya. Kita jawab. That he came to my party surprised everyone. Nah, that ini sebagai kata penghubung gitu ya. Gitu. Oke, jadi si noun clause-nya that he came to my party. Nah, subjeknya that he came to my party, surprise-nya sebagai verb, everyone sebagai objek. Nah, dalam noun clause-nya itu ada konektornya sebagai that, kemudian he sebagai subjek, verbnya adalah came. Lanjut lagi nomor 5. I am surprised at bla 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 many people watch my Instagram post.
Jadi mana jawabannya? Nah, jawabannya itu adalah yang how. Jadi aku terkejut pada berapa banyak orang yang nonton post Instagram saya. Nah, kita bedah kalimatnya ya. Jadi noun clause-nya adalah how many people watch my Instagram post. Nah, ini sebagai I sebagai subjek, M sebagai verb, kemudian adjektifnya adalah surprise, kemudian preposisinya at. Lanjut. Nah, dalam noun clause-nya itu adalah konektor. Konektornya itu how, people sebagai subjek, watch sebagai verb, dan post, Instagram post itu sebagai objeknya. Lanjut ya. Nah, ini ada soal latihan, teman-teman. Saya berikan 3 soal latihan. Silahkan dikerjakan dan jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke. Jadi saya kasih beberapa detik ya. Silahkan teman-teman baca, kemudian dijawab. Oke, 3, 2, 1, selamat mengerjakan. Jadi ada 3 soal ya. Oke, yang terakhir. Baik teman-teman, itu saja penjelasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. So have a nice day and bye bye.